Selamat pagi, Mas David Adichandra SIDK Pusudo SCMAK selaku dosen dari mata kuliah Metode Penelitian GE 330A dan Kak Ari serta Kak Joshua selaku asisten dosen dalam mata kuliah Metode Penelitian GE 330A. Perkenalkan, kami kelompok 11 yang beranggotakan saya, Ayu Natalia Wigati dengan NIM 23 2020 084 dan Dinti Putri Wulan Suci dengan NIM 23 2020 096. Di sini kami akan mempresentasikan hasil mini proposal kami dengan judul Analisis Peran Audit Internal dalam Proses Pencegahan Fraud untuk meningkatkan Good Corporate Governance di era COVID-19 pada PT Walita Asia Jaya Salatiga. Seperti yang kita ketahui bahwa pandemi COVID-19 memberikan banyak dampak negatif pada semua sektor di Indonesia, mulai dari sektor industri sampai dengan sektor ekonomi. Selain itu, himbauan dan kebijakan dilakukan pemerintah sebagai bentuk upaya dalam pencegahan penyebaran virus COVID-19. Salah satu kebijakan yang diterapkan adalah work from home, di mana masyarakat diminta untuk melakukan segala aktivitas mulai dari belajar, bekerja, sampai dengan ibadah, semuanya dilakukan dari rumah. Akibat penerapan kebijakan yang dilakukan pemerintah menyebabkan perubahan di berbagai profesi, termasuk profesi audit internal. Audit internal dituntut untuk mencari alternatif lain dari proses audit tradisional. Hal ini menjadi tantangan berat bagi auditor dalam menjalankan tugas dan pekerjaannya di tengah keterbatasan dalam melakukan tahapan audit yang sesuai dengan standar audit. Seluruh auditor dituntut untuk bisa mendapatkan bukti audit yang sufficient atau memadai. Selain dari peran audit internal, perusahaan juga diharapkan dapat memiliki peran yang lebih konsisten dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance. Akibat tuntutan serta keadaan yang tidak stabil menyebabkan semua perusahaan di seluruh Indonesia melakukan berbagai upaya dalam mempertahankan bisnisnya sekalipun terindikasi sebagai fraud. Pekerjaan audit yang baik dapat membuat masyarakat percaya pada profesi audit. Namun, pada fenomena yang terjadi di Indonesia, kepercayaan publik terhadap auditor jatuh ketika auditor bertindak dengan cara yang merusak reputasi mereka. Kepercayaan publik terhadap aktivitas audit semakin dipertanyakan ketika mengevaluasi laporan audit dan perusahaan. Hal ini didukung oleh bukti lemahnya peningkatan aktivitas akuntansi terkait riset dan evaluasi perusahaan yang terjadi pada PT Garuda Indonesia. Selain itu, pada penelitian yang pernah dilakukan oleh Saraswati dan Amalia tahun 2017, BPK menemukan bahwa hasil audit yang tidak dapat dikenali oleh layanan audit sebagai audit internal sebagai peningkatan dini. Hal tersebutlah yang menyebabkan kami ingin meneliti dari analisis peran audit internal. Penelitian-penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan oleh Salma pada tahun 2022 dengan metode data review tentang peran audit internal di Indonesia memberikan hasil bahwa audit internal yang efektif berdampak pada peningkatan tata kelola yang baik dan pada akhirnya mencegah adanya praktik kecurangan. Hal tersebut berkesinambungan dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh Andrianti dan Latrini pada tahun 2019 dengan hasil bahwa pengalaman audit internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan kecurangan dengan metode kuantitatif. Dan penelitian yang pernah dilakukan oleh Sanusi pada tahun 2020 memperlihatkan hasil bahwa pengaruh GCG dan kualitas audit terhadap pencegahan kecurangan menunjukkan tingkat yang berpengaruh dalam pencegahan kecurangan dengan metode kuantitatif. Sedangkan pada penelitian kami menggunakan metode kualitatif untuk melihat fokus menganalisis peran audit internal dalam pencegahan kecurangan untuk peningkatan good corporate governance pada perusahaan manufaktur di era COVID-19. Adapun persoalan penelitian dalam penelitian kami, yang pertama yaitu bagaimana seharusnya peran audit internal dalam menanggapi dampak dari pandemi. Dan yang kedua, mengapa peran audit internal sangat penting untuk mencegah fraud guna meningkatkan good corporate governance. Maka dari itu, berdasarkan penelitian-penelitian serta latar belakang yang telah dilakukan, disusun serta dibahas, maka tujuan penelitian ini dilaksanakan untuk menelusuri peran audit internal dalam mencegah fraud di era COVID-19 dan untuk menelusuri pencegahan fraud guna meningkatkan good corporate governance pada PT Walita Asia Jaya Salatiga. Manfaat teoritis yang didapat dari penelitian kami adalah untuk menambah wawasan serta memperdalam pengetahuan penulis tentang seberapa besar peran audit internal dalam pencegahan fraud untuk meningkatkan good corporate governance, serta dapat menjadi sumber referensi dan rujukan penelitian tentang peran audit internal. Dan yang terakhir, dapat menjadi referensi pada stakeholder untuk meningkatkan good corporate governance melalui manajemen perusahaan. Adapun teori-teori yang menjadi dasar dalam penggunaan variabel dependen serta independen dalam penelitian kami. Untuk teori yang pertama adalah teori policeman. Nah, menurut penelitian yang dilakukan oleh Outson tahun 2015, teori ini itu digambarkan seperti petugas pemeriksa yang berfokus pada akurasi serta sistematis dan mencegah kemungkinan kesalahan dan mendeteksi penipuan. Hal ini berkesinambungan dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh Dauda tahun 2019. Policeman ini menjelaskan bahwa auditor itu didasarkan pada beberapa prinsip di mana auditor harus mendeteksi dan mencegah kecurangan.
Nah, teori payung selanjutnya ada credibility teori, di mana teori kredibilitas merupakan manfaat mendasar pihak auditor untuk meningkatkan keandalan laporan keuangan. Nah, dalam teori kredibilitas, kemampuan keterangan dapat mempengaruhi penggunaannya bergantung dalam sebuah keterangan tersebut. Sumber keterangan menggunakan kredibilitas tinggi lebih berpengaruh daripada keterangan menggunakan kredibilitas rendah. Nah, menerapkan teori kredibilitas pada peraturan audit dapat dikatakan bahwa semakin objektif dan kompeten informasi keuangan disajikan, semakin banyak pengguna informasi mempercayai informasi tersebut. Nah, pada slide ini, saya akan menjelaskan apa itu audit internal dan perannya. Nah, menurut Sugiman tahun 2017, audit internal adalah suatu pengawasan yang berfungsi untuk mengevaluasi dan mengukur sebuah program pengendalian suatu perusahaan yang tujuannya untuk manajemen organisasi dalam menjalankan pertanggungjawaban secara efektif dengan memberikan rekomendasi, analisis, penilaian, dan komentar yang diperlukan yang berhubungan dengan kegiatan suatu organisasi. Nah, menurut Anderson 2017, menyebutkan bahwa peran audit internal merupakan fungsi audit yang objective assurance, independen, dan aktivitas yang mana ia ini dilakukan oleh auditor internal yang didesain untuk meningkatkan pengendalian dan penilaian dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Nah, pada slide ini saya akan menjelaskan apa itu fraud dan juga good corporate governance. Nah, dalam pembahasan dari Saputra tahun 2017 yang diambil dari buku Fraud Auditing menjelaskan bahwa kecurangan bisa terjadi jika terdapat 7 unsur yang dianggap penting. Apabila salah satu kegiatan tidak terdapat salah satu saja unsur, maka tidak dapat disebut kecurangan. 7 unsur yang penting tersebut yaitu memiliki kekeliruan dalam penyajian, berasal dari masa lalu atau masa sekarang, material yang fakta, dikerjakan dengan tidak memperhitungkan atau sengaja, memiliki tujuan agar pihak lain mengalami kerugian. Nah, selanjutnya Good Corporate Governance atau GCG adalah hubungan yang saling berkaitan erat antara manajemen perusahaan dengan stakeholder dan dewan direksi yang di dalamnya terdapat struktur yang sesuai dengan tujuan suatu organisasi. Nah, adanya GCG ini dapat menjadi panduan atau standar bagi manajer untuk mengelola organisasi secara best practice dan dapat membantu manajemen dalam menangani risiko dan meminimalkannya serta bekerja dengan efisien. Nah, dapat dilihat dari penelitian Devi Awali Hadiati dan Effendi tahun 2021 yang mengatakan bahwa rangkaian perspektif corporate governance berasal dari teori keagenan dinyatakan karena ada pemisahan dari kepemilikan serta pengelolaan atas timbulnya potensi dalam masalah keagenan. Dari masalah keagenan yang terjadi, bisa diatasi dengan mengimplementasikan GCG. Pada slide ini, saya akan menjelaskan gambaran terkait kerangka berpikir. Nah, audit internal sebagai metode pencegahan fraud dalam suatu organisasi yang kegiatannya meliputi pengujian dan evaluasi efektivitas dan kecukupan sistem pengendalian internal organisasi. Tujuan pengendalian audit internal perusahaan biasanya untuk memantau atau mengaudit kinerja operasinya sesuai dengan aturan yang ditetapkan perusahaan. Selanjutnya pada bagian fraud, itu merupakan tindakan kecurangan yang dapat menjadi ancaman nyata bagi perusahaan. Banyak perusahaan yang merugi karena kasus fraud yang ditemukan. Untuk itu, perusahaan tentu harus mengantisipasi agar kasus fraud dapat dicegah dan dideteksi sedini mungkin agar tidak menimbulkan kerugian yang semakin banyak. Nah, audit internal ini adalah elemen penting dalam memantau ada atau tidaknya kecurangan. Audit internal haruslah orang berwawasan luas guna mencegah dan mendeteksi kemungkinan adanya tindakan fraud. Selanjutnya pada bagian good corporate governance, yaitu sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan untuk mencapai keseimbangan antara kebutuhan energi perusahaan, memastikan kelangsungan hidup mereka, dan akuntabilitas kepada pemangku kepentingan. Dengan demikian, peran audit internal sebagai bahan pengawas yang bertugas untuk mengidentifikasi terjadinya fraud guna meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik agar terciptanya kinerja perusahaan yang baik. Pada slide ini kita akan masuk pada metode penelitian. Yang pertama, pendekatan penelitian dan teknik pengumpulan datanya. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif dan metode yang diambil adalah metode deskriptif. Penelitian ini memakai sumber data primer yang diperoleh melalui wawancara semi terstruktur dengan tim auditor internal serta beberapa orang dalam manajemen perusahaan sebagai narasumber. Penelitian kualitatif bertujuan untuk menemukan, menjelaskan, serta menggali informasi yang lebih dalam mengenai sebuah objek. Dalam dunia pendidikan, metode kualitatif dinilai lebih efektif karena bukan hanya memperoleh pemahaman secara konseptual atau teoritis saja, akan tetapi dapat mengalami sendiri serta terlibat langsung terhadap objek yang akan kita teliti. Penelitian ini memilih objek yaitu PT Walita Asia Jaya Salatiga dengan maksud untuk menelusuri peran audit internal selama masa pandemi dalam mencegah fraud untuk meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik. Penelitian ini menggunakan data primer yang dikumpulkan melalui wawancara kepada 30 narasumber. Teknik sampel yang digunakan adalah non-probability sampling dengan tipe purpose sampling. Wawancara ditujukan kepada junior auditor, senior auditor, manager, dan juga partner. Penelitian ini juga melakukan observasi dengan melakukan observasi secara langsung terhadap peristiwa yang terjadi selama 6 tahun terakhir. Faktor penyebab terjadinya fraud dan peran audit internal dalam pencegahan fraud di PT Walta Asia Jaya Salatiga. Sumber data lainnya dalam pengembangan penelitian ini yaitu memakai data sekunder dalam bentuk jurnal, buku, serta situs lainnya yang digunakan untuk mendukung data primer yang ada. Nah, pada slide ini kita akan masuk bagian terakhir dari metode penelitian, di mana pada tahapan penelitian, teknis analisis data dalam penelitian kualitatif menyatu di aktivitas pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penyimpulan hasil penelitian. Pada tahap pengumpulan data, didapatkan dengan menggunakan data primer. Data primer yang didapatkan dari proses wawancara dilakukan pengujian keabsahan dengan hasil wawancara ke narasumber lainnya melalui proses perbandingan hasil dari narasumber satu ke narasumber lainnya. Pengujian ini juga bertujuan untuk mendapatkan variasi data dari beberapa narasumber. Selanjutnya, data yang sudah terkumpul akan melalui berbagai proses analisis untuk mendapatkan hasil dan menarik kesimpulan.
Proses atau tahapan pada penelitian ini yang pertama yaitu dengan melakukan pengecekan kesesuaian data hasil wawancara dengan persoalan penelitian yang telah disusun serta kesesuaian dengan pertanyaan yang ada. Selanjutnya yang kedua, pada penelitian ini dilakukan analisis untuk mengaitkan teori serta fenomena dengan konsep pemikiran dari peneliti tentang tema yang sedang dibahas, yaitu peran audit internal dalam pencegahan fraud serta untuk meningkatkan good corporate governance. Tahapan ketiga, hasil analisis tersebut kemudian dijadikan acuan peneliti sebagai dasar untuk menarik sebuah kesimpulan. Sekian dari kami, terima kasih.